Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Kak Sure. Kali ini, saya akan membahas sebuah permainan yaitu congklak. Congklak adalah permainan tradisional khas Indonesia yang punya beragam sebutan di tiap daerah. Contohnya, di Sulawesi permainan ini akrab disebut makautan, anglancang, dan nogerata. Konon, permainan congklak masuk ke Indonesia saat pedagang dari Arab mulai datang ke Indonesia. Pada saat itu, pedagang asing memang lebih banyak berinteraksi dengan pejabat, pengusaha, dan bangsawan di Jawa. Sembari menjalin hubungan, mereka memberikan oleh-oleh dari negara asalnya kepada pejabat setempat, salah satunya congklak. Congklak diperkirakan masuk ke Asia sekitar 1640. Selain Indonesia, congklak juga menyebar ke Filipina dengan nama Cungkayan, Sri Lanka dengan nama Canka, Semenanjung Melayu dengan nama congklak, dan Afrika dengan nama Mancala. Satu, melatih saraf motorik anak. Saat anak memindahkan biji congklak, anak perlu menggerakkan tangannya untuk mengambil dan memasukkan biji-biji ke lubang congklak. Hal itu dapat menstimulasi saraf motorik halus si kecil. Hal itu dikarenakan bermain congklak berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata serta tangan si anak. Kedua, belajar berhitung. Untuk pemula, para pemain congklak diperbolehkan menghitung tiap biji congklak yang ada di lubang kecil sebelum jalan. Hal itu dapat merangsang anak untuk belajar menghitung sambil bermain. Ketiga, belajar memahami aturan. Dalam bermain congklak, ada aturan yang harus dipatuhi para pemain, yaitu tidak boleh memasukkan biji congklak ke lubang besar atau rumah milik kawan. Dengan bermain congklak secara tidak langsung, anak belajar memahami aturan yang berlaku. Keempat, melatih kejujuran. Biji congklak yang dimasukkan ke tiap lubang harus satu persatu. Tidak boleh masukkan lebih dari satu biji per lubangnya. Dengan bermain ini, anak akan belajar jujur untuk meletakkan satu biji ke dalam tempatnya. Dan jujur bila ia ternyata sudah mati dan harus menunggu giliran bermain selanjutnya. Kelima, melatih kesabaran. Di ronde pertama, para pemain memang jalan secara beriringan. Namun, di ronde selanjutnya, para pemain jalan secara bergantian sampai salah satu pemain ada yang mati. Hal itu kemudian yang membuat anak belajar sabar dan menunggu giliran jalan. Menghabiskan biji congklak yang ada di lubang-lubang kecil pada papan congklak untuk dikumpulkan pada lubang besar yang ada pada papan congklak. Bermain congklak menggunakan papan congklak, yakni papan dengan 14 lubang kecil yang ditata memanjang dan saling berhadapan dengan dua lubang besar di ujung kanan dan kiri papan congklak. Papan bisa berupa kayu ataupun plastik. Biji congklak sejumlah 98 buah yang semuanya dibagikan secara merata ke dalam 14 lubang kecil yang masing-masing lubang berisi 7 buah biji congklak. Biji congklak dapat terbuat dari plastik, batuan kecil maupun biji-bijian. Permainan congklak hanya dimainkan oleh 2 orang, yang mana masing-masing pemain mendapat 7 lubang kecil dan 1 lubang besar yang saling berhadapan. Permainan dimulai dengan menentukan siapa yang bermain lebih awal. Biasanya ditentukan dengan sweet. Pemain pertama memulai dengan memilih lubang mana yang akan diambil bijinya, dan biji dari lubang tersebut diletakkan di lubang setelahnya secara berurutan berlawanan dengan arah jarum jam. Tidak hanya lubang kecil yang diisi, namun juga lubang besar milik sendiri diisi dengan biji saat bermain. Bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, pemain tersebut dapat mengambil biji tersebut dan melanjutkan permainan dengan mengisi lubang kecil hingga biji tersebut habis kembali.
Bila pemain berhenti di lubang yang kosong di sisi lawan atau sisi yang berhadapan, maka pemain berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa serta lawannya mendapat giliran bermain. Permainan selesai jika sudah tidak ada biji congklak yang berada di lubang kecil, yang artinya semua biji terkumpul di lubang besar milik masing-masing pemain. Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah biji yang terbanyak. Jika sahabat tidak memiliki papan congklak dan biji congklak, kalian tidak usah khawatir. Permainan congklak dapat dimainkan di halaman rumah yang bertanah. Buatlah lubang pada tanah yang menyerupai papan congklak, dan biji congklak bisa kalian pakai batu kecil, kerang-kerang, atau biji kacang-kacangan. Lebih dari sekedar permainan, congklak sejatinya juga penuh dengan filosofi. Saat memulai permainan, tiap lubang diisi dengan 7 biji. Jika kamu jeli, tiap pemain juga berhak atas 7 lubang. Angka 7 dimaknai sebagai jumlah hari dalam seminggu. Ketika biji congklak diambil, ini menggambarkan bahwa hidup haruslah memberi dan menerima, sehingga dapat tercipta keseimbangan. Biji yang diambil satu persatu menandakan bahwa dalam hidup kita harus berlaku jujur, meskipun membutuhkan usaha dan waktu yang lebih lama. Oke, itu tadi pembahasan tentang permainan congklak. Mudah-mudahan kalian suka, dan jangan lupa like dan share video-video BSB Bali. Terima kasih, bye-bye.